ketika semuanya tidak bisa dikendalikan, saya lah yang berubah menjadi yang tadinya menjadi seorang yang halus gitu ya. Seketika saya berubah menjadi harimau waktu itu. Oke, selamat malam. Kembali lagi di School of Horror. Kita akan menceritakan semua kisah-kisah horormu yang terjadi di kehidupanmu. Tapi kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Dia calon legislatif dari Jepara. Nah, kali ini akan meneruskan cerita kemarin, dan ini salah satu kakak dari Kak Dila yang kemarin juga cerita tentang pernikahan yang diteror sama mistis-mistis kayak gitu ya. Cuman kali ini dari sudut pandang kakak nomor 2. Nah, jadi aku langsung sambut Kak Luciana Lisa Luciana. Oke, selamat malam. Halo, selamat Halo. malam. Gimana nih, Mbak? Ini kan jadi kemarin itu Kak Dila adiknya ya? Iya. Anak nomor? Adik saya nomor 6. Nomor 6. Nah, ini kakaknya. Dia tuh mau menceritain lanjutan yang kemarin dengan versinya dia. Karena dia ini juga apa ya, kalau bisa dibilang itu adalah ilmu-ilmu sedikit seperti itu. Nah, cuman yang kali ini nih mesti sudut pandangnya berbeda karena ini apa ya, kalau bisa dibilang itu bukan yang kena apa ya, bisa dibilang korban atau gimana ya kayak gitu. Kalau korban enggak? Lebih ke tameng mungkin ya. Lebih ke tameng, maksudnya yang dilanya, Mbak. Sebenarnya yang jadi tujuan utama itu bukan dilanya. Oh. Bukan. Oh, jadi gini aja ya, biar apa namanya? Biar Jadi lebih saya jelas. ceritakan dari Ya. awal. Karena kemarin dari versi adik saya itu dengan kesadarannya, sekarang saya datang untuk menjelaskan lagi, menceritakan lagi dengan kesadaran saya. Jadi ada di dua alam ya waktu itu. Dua alam, oke, dua alam. Ini berarti alam realita sama alam mistis atau apa itu? Alam realita semuanya itu sama-sama alam realita. Cuman memang di posisi yang bersamaan bisa di dua alam gitu. Maksudnya biar orang-orang nih yang nonton lebih gampang memahami. Kesadaran bahwa di dunia nyata yang sebagian itu ada di dunia yang lain. Oh, gitu ya. Jadi berperan sebagai yang di dunia lain. Itu ada kelebihan di situ. Oke. Berarti langsung aja ya. Kalau yang kemarin kan diceritain Kak Dila itu kan di pernikahan kakak nomor berapa berarti? Adik saya nomor 4 ya? Iya. Nah, adik saya nomor 4. Kan chaos segala macam, terus sampai resepsi segala macam. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mbak Luciana, Kak Luciana, ya, itu cerita pada awalnya itu memang pada waktu siang hari itu sudah ada sudah ada sesuatu yang itu agak mengganjal ya. Jadi tiba-tiba itu adik saya yang nomor 10. Adik saya nomor 10. Oh iya, dia perempuan masih kecil itu, tapi dia itu memang peka terhadap seperti kayak ada badai apa segala macam itu dia peka. Jadi kita masing-masing saudara itu ada kepekaan masing-masing gitu. Jadi adik saya yang nomor 10 itu dia sudah mengatakan bahwa oh nanti siang ini ada badai gitu. Nah, akhirnya nggak lama kemudian itu muncullah angin ribut ya. Angin yang lumayan besar lah. Dan itu sampai terjadi ada yang pasang tenda untuk hiburan, bukan tenda apa sih, panggung ya, itu ada yang jatuh. Nah, itu sudah menjadi kayak sebuah tanda ada sesuatu. Singkat cerita, ke malamnya pas waktu wayang itu mulai, si Pak Dalang itu dia nggak ngerti kan, maksudnya dia peka gitu. Tiba-tiba kita itu nggak tahu, tiba-tiba beliau itu ngomong gini, ada tamu yang tidak diundang. Nah, tapi sebelum itu sudah kejadian pada saya. Pada saya kejadian setelah gamelan itu dimulai, jadi wayang itu baru dimulai, itu saya itu sudah merasuk sesuatu yang memang ada sesuatu yang tidak baik
pada saat itu, dan saya ketika ada gamelan berbunyi itu berubahlah saya menjadi satu sisi lain dan satu sisi lainnya. Sisi alternya atau sisi alternya ya. Iya, jadi itu sadar nggak? Maksudnya dalam keadaan sadar? Udah nggak sadar? Nggak sadar. Jadi waktu itu sampai sekarang ya, saya kalau ada dengar gamelan itu saya memang langsung berubah menjadi ke dunia yang lain gitu. Iya. Jadi, tapi ada spesifiknya ya? Maksudnya biasanya kalau berubah nih, misalnya ada suara gamelan tuh, terus mbaknya kan berubah tuh. Itu biasanya itu jadi apa? Maksudnya entah jadi mbak-mbak atau apa-apa yang maksudnya masih ada hubungannya sama mistis gitu. Jadi ya salah satu leluhurnya lah itu. Leluhurnya di? Kan kalau leluhur kan mesti di suatu tempat. Ya, pokoknya saya jelaskan ini ratu lah. Oh. Gitu. Jadi tidak perlu dijelaskan. Dari, oh ya, kayaknya aku tahu sendiri deh dari mana. Gitu. Jadi memang pada waktu itu saya lagi di meja tamu, ada teman saya, jadi kita ngobrol gitu, tahu-tahu gamelan itu dimainkan sama dalangnya, terus saya tiba-tiba itu lemes. Saya sudah menolak itu, jangan gitu kan, maksudnya, tapi tiba-tiba langsung set gitu. Dan pada waktu itu saya tidak sadar diri kan, nggak sadar. Terus saya kayaknya dibawa ke kamar ya pada waktu itu, bawa ke kamar. Terus ketika adik saya yang menikah itu, dia teriak-teriak, ya dia teriak-teriak tuh. Jadi seolah saya yang tadinya menjadi ratu jadi menjadi harimau. Oh, langsung seketika berubah? Iya. Tapi karena, ada trigger dari ini nggak? Maksudnya trigger dari gamelan juga? Mungkin waktu gamelan itu bukan berarti karena gamelan terus saya berubah, enggak. Memang pas waktu itu ada sesuatu yang tidak baik aja di situ. Gitu. Jadi memang kayak sebuah serangan. Mungkin antara ilmu hitam dan ilmu yang lain ya. Jadi memang sengaja ada seseorang yang mengirimkan sesuatu itu untuk memporak-porandakan acara gitu kan. Nah, ketika semuanya tidak bisa dikendalikan, saya lah yang berubah menjadi yang tadinya menjadi seorang yang halus gitu ya. Ketika saya berubah menjadi harimau waktu itu, dan banyak orang yang itu memang melihat gitu. Berarti itu maksudnya sampean ini, maksudnya mbaknya tuh jadi harimau atau jadi putri atau ratu tadi itu sebagai apa? Maksudnya sebagai tameng kah atau yang mengusir? Yang mengusir. Oh, yang mengusir. Ya, yang mengusir. Jadi yang adik-adik saya tuh dari yang pengantin itu sudah terkondisikan. Nanti gantian adik saya yang nomor 5, gantian lagi adik saya nomor 6. Jadi di situ saya itu ibaratnya kayak yang tiba-tiba ada orang sakit, ya itu hanya tersentuh dengan tangan tuh sembuh. Kayak gitu. Tapi itu tanpa kesadaran ya, maksudnya memang, tapi saya tahu gitu. Makanya itu saya bilang ada di dua alam. Ada di dua alam. Jadi memang sebelah, mungkin di depan itu aura lain, di belakangnya itu saya sendiri. Jadi saya benar-benar tahu apa yang saya lakukan. Gitu. Berarti mbaknya itu tahu yang maksudnya sampai lakukan. Maksudnya sadar secara sadar, cuman nggak bisa ngerain gitu ya. Nggak bisa. Dan itu diam. Jadi ketika misalnya saya berubah nih, mungkin ada sesuatu yang kurang baik, mungkin ketika saya berubah, saya itu diem. Tapi yang ngomong itu orang, yang ngomong itu yang lain gitu. Gitu. Oh, berarti kesadaran yang lain nih? Iya, saya hanya sekedar melihat, tapi yang ngomong bukan saya. Oh, berarti ibaratnya kayak boneka, terus cuman ngeliat tok ya? Iya, itu. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali? Kalau gini, gimana ya menceritakannya ya? Jiwanya bergerak. Tubuhnya bergerak karena sesuai dengan apa yang diperintahkan kan. Tapi saya, apa sih namanya? Arwah ya? Kita ibaratkan arwah aja. Jadi arwah saya itu di belakang arwah yang masuk di dalam tubuh. Gitu. Jadi yang sebenar-benarnya saya diem. Mau ngomong juga nggak bisa, atau mau teriak minta tolong atau apa nggak bisa. Tapi arwah yang lain yang masuk di dalam saya, itu dia yang bicara, itu dia yang melakukan. Gitu. Terus selanjutnya tadi yang adik nomor berapa tadi yang? 5.
Iya, itu mereka teriak-teriak, gantian lagi. Nanti kalau sudah saya kejar, nanti ke Fadila yang kemarin, terus nanti kembali lagi ke adikku yang jadi pengantin, terus nanti kembali lagi ke sampai bapak saya pun juga kena. Oh, malah kucing-kucingan gitu ya? Iya, jadi memang sengaja banget untuk dibuat porak-poranda itu tadi. Tapi Gitu. itu emang aura yang dikirim? Ya, orang yang dikirim. Karena si dalangnya juga itu pernah mengatakan begini ya. Dalang itu kadang mungkin dia juga nggak sadar untuk mengatakan sesuatu karena dia lihat gitu. Kemarin saya lihat videonya adik saya itu kan bilang kalau ada tamu yang tidak diundang. Nah itu. Tapi sebelum itu dalangnya itu dia bilang gini, ada mustika yang ada di dalam diri saya gitu. Nah itu juga disampaikan. Yang ratu tadi. Ya. Oh. Gitu. Mustika. Oh, Mustika Jepara. Oh iya bisa jadi Mustika Jepara. Ya gitu. Tapi memang dari keluarga saya sendiri, dari keturunan bapak, dari keturunan ibu kita itu juga memang dari leluhur-leluhur yang luar biasa sih. Dan kita salah satu orang yang terpilih. Sebentar, ini Mbak, aku mau tanya. Ini bener aku mau tanya kan. Kalau di Jepara ya, yang aku tahu kan ada Ratu Sima, ada Ratu Kalinyamat. Yang mana nih? Yang kedua. Oh, yang kedua. Oh. Tapi sebenarnya kalau Ratu ini panjang lagi ya. Mending lanjutin yang tadi ya. Lanjutin yang ini. Kan tadi kan pas hari H pernikahannya kan. Berarti setelah itu kan kemarin si Dila bilang setelah hari H kejadian itu. Yang di kampung? Iya, yang di kampung itu kan ada resepsi lagi. Resepsi ada di Solo. Iya, nah itu gimana tuh ya? Maksudnya secara sudut pandangnya? Oke. Yang itu memang pada waktu selesai masuk ke gedung ya, nggak lama itu, nggak ada 10 menit, kurang dari 10 menit itu, adik saya yang pengantin, itu dia tiba-tiba udah lemes gitu. Dan saya kan spontan. Spontan banget mau ke depan gitu kan ya. Spontan untuk ke depan gitu, untuk menyadarkan. Jadi setiap dia lemes, itu saya langsung ke depan. Saya untuk menghilangkan itu. Dan saya fokusnya kan di manten karena fokus tamunya semuanya di manten, nggak mungkin dong dibiarin kan. Nah ketika yang jadi manten sudah sadar, gantian lagi nanti adik saya yang nomor 5, gantian lagi nanti sama Fadila begitu. Jadi memang muter-muter terus. Muter-muter terus. Iya. Sampai tapi itu kan dari keluarganya, maksudnya keluarga kandung semua kan? Kandung. Kalau yang keluarganya siapa namanya? Yang suaminya? Oh enggak. Enggak ada sama sekali? Enggak ada sama sekali. Terus maksudnya ada sesuatu enggak? Kalau dari sudut pandang, maksudnya enggak. Entah gara-gara siapa? Enggak, kalau saya sih tidak mau menyampaikan, oh ini kiriman dari siapa gitu, enggak sih. Enggak perlu. Jadi memang ya musuh kita ya itu aja gitu. Maksudnya dari mereka sendiri, goibnya itu aja. Ya, kemarin soalnya si Dila itu bilang ternyata itu gara-gara ibu ngambil batu yang dari pantai itu. Bukan. Kalau yang itu, kalau yang dari batu dari makam ya, bukan dari pantai. Oh, bukan dari makam? Bukan. Oh, bukan dari pantai? Bukan. Oh. Bukan. Jadi kalau yang batu itu malah dia nyerangnya ke saya itu jauh sesudah adik saya menikah. Jadi batu itu malah nyerang saya. Saya ini tiba-tiba itu tangan saya tuh gatal ya. Gatalnya tuh kayak ngerti nggak sih kalau kita ngelihat megang bambu itu masih lukut. Iya betul lukutnya. Ini dua tangan ini rasanya tuh gatal itu minta ampun. Jadi digini-gini nggak bisa. Terus ketika saya tidur, pokoknya setiap menjelang setelah maghrib, itu pasti nyawa saya tuh kayak dibuat mainan. Jadi ditarik masuk. Jadi rasanya seperti itu. Mungkin ya, saya nggak tahu, bukan nyawa lah, itu terlalu kejam ya. Maksudnya itu gini, jadi rasanya itu kayak botol itu diisi angin atau diisi air lah. Bola itu kan pasti kalau di dalam air dia mengembangkan. Nah, itu bola itu
kamu coba masukin ke dalam air itu. Jadi diapain ya? Ditekan. Ditekan-tekan gitu. Nah, semakin ditekan kan dia nanti naik. Naik, ya itu seperti itu. Jadi nyawa saya rasanya kayak gitu. Ngeri juga. Gitu, iya kayak gitu. Jadi memang benar-benar sakit ya. Sakitnya itu ini apa sih gitu loh yang ada di sini. Jadi dia itu berusaha untuk masuk ke dalam diriku, tapi nggak bisa. Makanya dia berusaha untuk masuk, keluar lagi, berusaha masuk, keluar lagi gitu. Tapi sakit maksudnya di fisik ya? Sakit. Kalau fisiknya enggak. Jadi sakitnya itu kayak ya itu tadi kayak rasanya itu kayak blek-blek gitu loh. Kayak rasanya kayak nggak bisa diceritain. Rasanya itu kayak kita mau nekan bola ke dalam botol air itu tadi. Kita bayangin kayak gitu. Nggak bisa diomongin itu sakitnya. Kayak gitu. Tapi itu apa maksudnya? Ini aku pengen tahu ya. Sebenarnya kayak apa ilmu-ilmu yang maksudnya keturunan tadi ya, ilmu-ilmu keturunan tuh itu dari kapan sadarnya? Sebenarnya udah lama sih, ada kayak gitu itu udah lama. Tapi saya selalu mengingat setiap omongan orang yang memang benar-benar tahu ya. Itu dia selalu mengatakan gini, pokoknya hati-hati kamu dalam berucap. Apalagi dalam keadaan emosi gitu. Itu aja. Karena bisa terjadi pada orang yang itu tadi kayak gitu. Jadi makanya seberusaha mungkin saya ketika marah tapi tidak mau yang namanya membenci atau dendam sama orang karena itu takut aja gitu. Maksudnya kalau marah ya udah pas marah pas itu aja. Ya. Marah itu adalah yang sepele aja udah marah gitu. Jadi saya selalu bilang sama orang-orang yang di sekelilingnya saya itu kalau saya marah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai saya itu tidak bisa mengendalikan penyakit hati. Jadi kan kadang ada ya orang marah yang benar-benar dari hati itu beneran terjadi dan itu nyata. Saya pernah dan saya menyesali. Dulu tahu nggak apa itu? Nggak apa-apa, yang penting itulah ya ada problem itu dan benar-benar terjadi dan nggak lama ya mungkin sekitar besok harinya ya itu kayaknya langsung bermasalah dan sampai sekarang. Kalau kejadian horor yang paling menakutkan maksudnya di perjalanan hidupnya lah. Kok saya nggak takut kalau itu. Kak malah saya yang takut. Dia nggak takut. Saya nggak takut. Jadi gini, hal yang bikin saya takut itu cuman ketika saya mau tidur aja dia masih ada gitu. Itu bukan takut ya, tapi kayak ngerasa terganggu. Jadinya saya nggak bisa tidur. Oh, contoh misalnya mau tidur, orangnya nungguin gitu. Nungguin. Nah, tapi ini ada cerita lucu nih. Oh, lucu nggak horor? Horor. Tapi bagi aku lucu. Oh iya. Ada nih, saya waktu itu perjalanan nggak lama sih, tapi udah tahun beberapa bulan yang lalu lah. Aku sambil ngerokok ya? Oke, boleh. Jadi waktu itu dari Semarang, dari Jepara kan, Semarang itu lagi macet-macetnya. Yang seharusnya daerah Demak. Iya, waktu perbaikan jalan kan. Nah, kebetulan saya itu nyetir. Saya sama teman saya. Saya nyetir, saya lupa tuh di jalan tol mana ya, mungkin sudah masuk di Solo kali ya. Dan waktu itu hujannya tuh rintik-rintik. Syahdu nggak sih? Coba kalau berdua ya. Rintik. Jadi ini romantis dulu berarti? Oh enggak? Enggak. Itu sama siapa itu? Sama teman. Sama teman. Jadi, teman apa nih? Enggak, teman aja. Teman. Beda dong kalau itu mah. Oh iya, nggak boleh disebutin jadi. Jadi waktu itu tujuan saya itu ke Jogja. Ke Jogja setiap dari jalan tol itu, jalan tol Semarang Solo, hujan rintik-rintik tuh. Terus di depan saya itu kan ada mobil, kalau nggak salah itu bak. Mobil box lah. Iya. Dan di tengah jalan itu tiba-tiba nongol tuh apa putih-putih di tengah jalan. Marka jalan? Ya. Oh ya. Nah, kirain kan itu plastik atau kertas ya? Ya udah kan jalan aja terus gitu. Tapi tiba-tiba jadi mobil semakin dekat itu ada sesuatu yang nongol kayak gini. Jadi ada kepalanya. Loh. Sebentar kan marka jalan nih.
Terus dia muncul dari markanya? Iya. Iya. Oh. Kalau misalnya kalau itu sebuah plastik atau sebuah kertas gitu, dia pasti nggak ini dong, nggak ada kepalanya, nggak nongol gitu ya. Jadi semakin deket tuh dia semakin nongol gini. Jadi kayak orang apes, tahu nggak sih kalau ketahuan terus bres gitu. Oh, terus ketabrak? Ketabrak. Ada suaranya, tapi nggak ada barangnya. Oh. Jadi ketika itu kita posisinya kan pas ada di tengah mobil kita kan. Jadi gini nih, boleh nggak dipraktekin boleh, gitu kan? Boleh. Jadi itu tiba-tiba saya pikir ini plastik. Oh iya. Ya kan, plastik. Oke lah, aman ya plastik. Ini marka jalan nih. Ini marka jalan nih, tengahnya ini. Nah, ini plastiknya sini. Di sini ada tembok apa namanya tuh? Tembok dinding Cina, apa? oh bukan. Dinding. Tembok ya, dinding lah, itu dinding apa tuh pembatas itu ya, kan. pembatas. Jadi ketika saya terus gitu kan, ini tiba-tiba itu nongol nih, kayak ada kepalanya gitu. Nah, itu akhirnya kan banting ke kanan, tapi tetap masih kena dia gitu. Jadi kayak ada suara dak gitu. Tapi itu apa itu? Maksudnya orang? Kuntilanak lah pasti. Kalau orang mah kita udah bermasalah ya. Iya, maksudnya orang yang bentukannya udah hancur atau gimana? Enggak. Kuntilanak. Jadi awalnya itu dia wujudnya itu kayak ya udah putih semua. Kayak mungkin kayak bajunya ya. Bajunya terus tiba-tiba dia nongol gitu. Bagus banget itu bener. Bagus. Bagus. Bagus ya. Kan bagi dia ya. Kalau kita kan kaget ya, kagetnya itu tadi apa? Kirain orang kan. Nah, dia banting setir ke kanan tapi Allahu Akbar gitu kan. Oh tiba-tiba wah kurang ajar nih main-main nih. Jadi berhenti kalau enggak kita tetap terus tapi itu barangnya enggak ada gitu. Tapi ada suaranya dak gitu. Gitu. Jadi dia apes. Cuman masalahnya saya lebih apes lagi. Jadi sampai subuh saya nggak bisa tidur karena dia ngikutin. Oh, nempel. Masuk mobil apa dia melayang dari atas gitu? Ngikutin. Iya, ngikut. Oh, ngikutin. Ya. Saya capek ya dia. Capek. Ya, iya ya. Kenapa ngikutin ya ngikutin gitu? Kasihan. Iya, benar. Iya, jadi kalau saya menakutkan tuh enggak. Yang bikin saya takut itu lihat film horor ya. Itu takut. Oh, tapi jump scare itu malah takut. Nah, kalau lihat secara langsung enggak. Enggak, karena udah biasa. Terus temennya lihat nggak? Pas diikutin tuh? Oh enggak, ya enggak lihat. Jadi, tapi diam aja? Diam aja. Maksudnya dia nggak tahu. Mbaknya nih diam aja? Aku diam aja. Kenapa nggak ngasih tahu aja? Enggak. Aku sering tuh ya, misalnya lagi di suatu tempat gitu, kadang-kadang, aduh ngapain sih nungguin gitu. Itu nanti jadinya saya nggak bisa tidur. Pernah juga di salah satu hotel juga begitu. Sampai pagi saya nggak tidur gara-gara ditungguin. Nggak bisa diusir? Saya nggak bisa ya, nggak ada wewenang itu karena ya memang itu wilayahnya mau diapain. Nggak misalnya di hotel nih, nggak ngomong sama pihak hotelnya. Oh enggak toh. Nggak bayar nih dia. Dia nggak bayar nih ikut-ikut. Karena dia numpang. Enggak, kan kita yang numpang. Makanya kita yang bayar ya. Oh iya lupa. Iya, gitu. Dia penghuni tetap ya. Penghuni tetap. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita seperti itu, tapi ada hal-hal yang memang tidak perlu untuk di apa namanya? Di-expose. Ya, takutnya nanti orang ini lain lah. Kalau yang apa ya, maksudnya kan kalau Mbaknya sendiri kan nggak takut nih. Maksudnya yang kalau kemarin kan yang ceritanya Dila terus keluarganya sampean itu kan sampai berimpact. Selain itu nggak, maksudnya ada kejadian nggak, maksudnya yang horor terus itu berimpact sama banyak orang? Nggak ada. Itu cuma di lingkup kita aja. Oh, berarti malah paling horor itu ya? Kalau menurut orang lain? Mungkin iya, mungkin orang lain ya. Tapi kalau menurut saya nggak ada yang horor. Yang horor apa selain horor? Gimana ya bahasanya? Ada cerita-cerita yang lain tapi nggak yang horor. Yang menarik? Yang menarik, oke. Boleh melenceng sedikit. Boleh. Saya nggak melenceng, ini lebih baik, lebih inilah ya. Jadi ada pesannya di sini. Memang benar-benar ini tentang ibadah ya. Jadi waktu saya ibadah umroh itu benar-benar terjadi. Jadi ketika saya melihat Ka'bah, ya pertama kali saya melihat Ka'bah itu, yang terlihat di Ka'bah itu, ya saya melihat Ka'bah, tapi seperti kita itu punya layar. Dosa apa aja yang kita perbuat itu ada sama di situ. Jadi memang benar-benar diperlihatkan. Kayak screen gitu ya? Iya. Kayak nonton film gitu iya, di bioskop.
ini loh dosamu yang kamu perbuat kayak gitu. Beneran itu benar-benar, dan nggak ada mungkin nggak apa namanya, dengan nggak sadar itu mungkin nangis teriak-teriak karena lihat semua dosa yang kita perbuat itu, dan itu benar-benar terjadi. Terus ada habis itu kenapa? Maksudnya kejadiannya itu apa? Setelah ada ngelihat itu tadi, Ya terus akhirnya kan ya pastilah kita menangis bersujud di depan Ka'bah gitu kan. Gitu. Tapi alhamdulillahnya ya mungkin saya sendiri ya secara pribadi saya diingatkan, ini loh dosa kamu, ini loh nak dosa kamu, mungkin gitu ya. Tapi di sisi lain itu ada mungkin kita ada perbuatan yang baik di dunia ya, maksudnya di apa yang kita lakukan sehari-hari itu memang ada balasannya juga di sana. Siapa yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain, nah di situ pun nanti kita juga akan dibalas. Ternyata banyak orang yang baik juga untuk menolong kita. Gitu. Berarti itu mau tahu nggak ceritanya? boleh. Seru ini. Ya, gimana tuh? Jadi kan memang saya tuh orangnya kurang suka untuk bergumul, maksudnya bukan berarti saya tidak mau. Bergumul itu apa? Maksudnya apa tuh rame-rame, berkumpul ya? Berkumpul. Kayak berkumpul kayak gitu ya. Nongkrong lah kalau bahasa sekarang ya. Nongkrong, iya kalau nggak ada sesuatu hal yang kurang memang saya nggak. Jadi setiap saya ibadah itu saya memang sengaja untuk tidak mau berbareng-bareng. Karena saya pribadi kecuali pas waktu rombongan kita tawaf gitu ya, itu memang harus. Tapi ada saatnya saya itu sendiri untuk beribadah itu, jadi nggak mau dibareng sama temen atau apa itu, saya nggak mau karena saya mau kusuk gitu. Saya di situ memang untuk ibadah benar-benar gitu loh. Jadi saya ngaji sendiri, saya ini sendiri, saya jalan sendiri gitu. Jamaah juga saya berangkat sendiri karena saya tidak mau terkontaminasi sama teman yang lain. Ketika saya lagi khususnya beribadah kan ada yang kan, yuk kita balik yuk apa yuk mampir sini yuk kan kayak gitu. Kalau saya enggak, memang benar-benar saya ibadah itu. Dan pribadi kita itu di situ akan terbaca juga. Jadi siapa orang yang mendahulukan kepentingan orang lain di situ akan dibalaskan. Gitu. Jadi saya pernah itu. Kalau kepentingannya jelek? Nah, ya itu berarti ada balasannya juga. Pasti itu pasti. Jadi ketika itu kan saya tawaf bareng-bareng satu apa itu? Satu rombongan itu saya mendahulukan orang-orang tua. Jadi mendahulukan orang-orang tua. Jadi saya memang pegang saya gitu. Jangan sampai lepas. Jadi saya tarik-tarik, saya jalan itu saya cuman mendekati apa ya? Saya itu cuman sholawat. Sholawat itu jadi enteng banget. Maksudnya kayak ringan gitu untuk menyampai ke sana. Padahal itu orang yang besar-besar sekali gitu. Jadi orang-orang tua ini tadi itu yang di belakang saya dia masih mengikuti saya. Saya hanya sholawat. Bismillahirrahmanirrahim, sholawat sampai ke depan Ka'bah. Nah di situ saya memang buka jalan ya. Saya sudah mencium Hajar Aswad dan ke pintu ke talang air itu saya bisa gitu. Terus akhirnya ketika saya merasa saya sudah selesai, saya cukup, saya tarik orang tua itu, nih cium Ka'bah, ini begini gitu. Jadi memang benar-benar itu kepribadian saya ya berarti ya gitu. Memang iya itu mendahulukan orang lain. Nah, yang paling saya terkesan itu ketika saya sholat. Saya sholat di tembok Ijil Ismail ya. Di situ saya memang menjaga kalian sholatlah biar saya jaga karena kan saya merasa saya masih muda gitu kan, mereka orang tua perlu dijaga. Ketika saya menjaga mereka, giliran saya yang sholat, saya dijagain sama orang yang besar-besar itu. Saya ditanyain, mungkin itu dari bahasa mereka itu dia bertanya, apakah kamu mau sholat? Gitu. Mungkin ya, karena saya nggak tahu bahasanya, bahasa Arab. Nggak tahu nih bahasa negara mana, saya kurang tahu. Apakah kamu mau sholat gitu? Iya, saya mau sholat. Saya jawab, iya saya mau sholat gitu. Di situ saya sholat sendiri, tempatnya luas, dan saya dijaga beberapa orang laki-laki itu besar-besar. Itu yang sampai benar-benar terkesan. Gitu. Dan itu buat pedoman saya sampai sekarang. Apa yang saya lakukan, apa yang saya jadi tujuan, apa yang saya ingin capai, itu semuanya untuk bermanfaat untuk banyak orang gitu.
informasi ya, ini Mbaknya jauh-jauh dari Jepara ke Solo buat podcast ini. Ya. Nah, gara-gara jadi kemarin ini lanjutannya dari kemarin karena masih satu keluarga jauh-jauh dari Jepara ke Solo buat podcast ini menceritakan hal-hal itu. Lanjut tadi. Iya. Lanjut apa lagi nih? Lanjut lagi. Kalau untuk Apa? Minum dulu boleh? Oke. Dari tadi kayaknya kita ngomong terus aku udah minum. Kalau untuk horor itu sebenarnya banyak ya, tapi kalau nggak ya takut diceritain? ya sama Nggak aja takut dong. saya. Nggak takut. Saya tuh takutnya itu bukan takut ya, tapi memang kalau ditungguin saya nggak bisa tidur. Saya pernah sampai pagi nggak tidur itu aku pernah itu nginep di salah satu hotel di Semarang. Ya. Gimana tuh kok ketawa? Jadi lucu gitu. Jadi ada apa itu bak yang buat mandi tuh? Bathtub. Itu di kamar mandi itu kan, pokoknya saya tahu lah situ. Jadi ketika saya ke kamar mandi itu memang kenapa sih orang ini ngeliatin melulu gitu loh, maksudnya. Itu apa itu? Itu apa itu? Seorang perempuan dia pakai gaun merah. Mungkin itu orang zaman Belanda waktu itu. Perempuan gaun merah. Iya. Iya. Cantik. Cantik banget. Cantik banget. Dan sama dia itu Mbaknya cantik mana nih? Kayaknya hampir sama. Oh, bersama. Kebetulan nih agak mirip-mirip Portugis ya nggak sih? Oh iya. Mungkin yang dari Portugis itu ngikutin. Iya mungkin ya. Jadi dia itu di situ gaunnya merah itu dia menuhin bak mandi itu gaun merah itu. Jadi saya waktu itu kan duduk di toilet gitu ya. Dia itu kayak orang mandi gitu. Ya udah dengan santai ya. Jadi kamu dengan duniamu, saya dengan duniaku. Tapi aku lihat kamu lihat aku gitu loh. Nah, begitu saya masuk ke dalam kamar lagi, saya kan mau tidur nih. Saya nggak jadi tidur. Orangnya aja duduk. Duduk di mana? Duduk di depan ada kursi itu kan. Ada kursi di kamar saya itu kan ada kursi. Dia duduk di situ. Dia ngapain di situ? Ya udah diam aja duduk. Oh, nggak capek, cuma ngeliatin doang. Iya, makanya itu. Ngapain sih? Apa kamu nggak ngantuk gitu nggak sih? Nggak ditanyain. Enggak. Ngapain sih gitu? Aku sampai udah bantal apa selimut itu. Tapi bukan karena takut ya, karena nggak nyaman aja. Ya iyalah, maksudnya aku mau tidur diliatin orang kayak gini kan. Iya. Aku juga ngapain dia di situ? Jangan diliatin kayak ikutan tidur enak ya. Cerita dulu kali ya. Mungkin gitu ya kan, ngapain kita bisa bahas waktu zaman Belanda gimana, mungkin gitu kan bisa ya. Ini tiba-tiba jawab gimana dong? Jawab gimana dia? Tapi ada waktu itu mediasi ya. Mediasi saya tuh pernah dikasih sesuatu sama orang. Jadi orang itu dia udah tua gitu. Gak tahu itu memang orangnya baik atau orang yang memang cari muka atau apa, saya nggak ngerti. Saya dikasih itu satu barang, satu kotak ya. Tuh. Itu isinya tuh nggak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, saya itu pasti menolak. Menolak itu dia interaksi dengan saya itu bertolak belakang gitu. Jadi saya udah curiga di situ. Tapi karena saya dikasih, saya oke dong gitu kan. Nah, ketika saya mediasi waktu itu, kita ngobrol dengan salah satu yang ada di barang itu tadi. Barang itu tadi isinya orang kafir semua. Jadi gini, manusia itu kan ada yang beriman, ada yang kafir. Maksudnya saya tidak menyebutkan dia tidak beragama loh, bukan loh. Kafir. Tidak beragama kan ateis. Kita nggak usah menyebutkan agama, maksudnya kayak kita punya mau Kristen, kayak mau Hindu, kayak mau Buddha, mereka beriman, punya iman gitu. Punya iman. Tapi ini dia nggak punya iman gitu loh. Oh iya. Oke. Berarti bukan beragama. Oke. Semua makhluk itu pasti agamanya Islam. Semua makhluk ini. Jin. Menurut saya ya. Jin dan jun ya. Ya itu. Jadi waktu itu berinteraksi. Aku sudah ikut kamu, ini bahasa Indonesia ya. Aku sudah ikut kamu. Tapi aku harus kamu kasih makan. Gitu. Saya tanya, makannya apa? Nasi sama tempe, saya bilang. Saya akan bantuin kamu kalau kamu ngasih saya makan. Saya nggak mau ngasih kamu makan, loh. Kamu bukan dunia saya. Iya kan? Terus, apa yang kamu minta makanan itu? Dia minta darah. Darah apa? Ya pokoknya darah. Apapun. Darah. Saya nggak mau biasanya kan kalau darah itu darah ayam, darah apa? Ya, pokoknya semua darah. Saya mintanya darah.
Tapi saya nggak mau. Saya percaya kamu ada, tapi saya tidak mau mengimani kamu. Apa agamamu? Saya bilang. Dia bilang Islam. Emang Islam. Terus ternyata dia mengatakan bahwa saya tidak takut sama Allah. Gitu. Saya tidak takut sama Allah. Gitu. Itu yang bisa dibilang kafir tadi ya? Kafir, iya kan? Saya tidak takut sama Allah. Terus ketika saya bacain sholawat, dia malah justru takut. Saya disuruh diem. Dia lebih takut sama Nabi Muhammad. Ini mediasinya siapa? Saya. Oh, kita berinteraksi. Oh iya. Kita berinteraksi, ngomong secara langsung. Yang ngomong ini seandainya masnya jin ya. Waduh. Gitu loh. Jadi saya tidak akan mau ngasih kamu makan karena kamu tidak baik. Tapi kalau kamu baik, kamu boleh sama saya. Tapi kalau kamu tidak baik, saya tidak mau dengan kamu. Saya bilang gitu. Karena dia tidak baik, karena dia kafir. Nah, apa yang saya petik di situ adalah mereka ternyata ada kafir juga ya, gitu loh. Sama dengan manusia, gitu loh. Jadi buat saya tuh memang Allah itu nggak bisa buat permainan. Beliau memang maha suci banget gitu kan. Tuhan itu maha suci banget. Jadi jangan seolah-olah kita saya sholat kok, saya ngaji kok. Itu hanya sebuah kayak dibuat permainan gitu nggak sih? Iya nggak sih? Pembenaran ya? Iya kayak gitu. Jadi pembelaan untuk biar orang itu melihat kita itu, oh iya ini rajin ya sholatnya. Ini ngajilah dirimu sendiri, ngajikan dirimu sendiri dulu. Gitu. Kalau kamu memang sudah mengenal dirimu, mengenal alam, kamu pasti akan mengenal Allah itu bagaimana. Jadi bukan kamu mengenal Allah terus kamu dengan entengnya kamu, oh ini ya, kayak membuat citra gitu lah ya. Itu no. Kalau buat saya itu sangat salah. Gitu. Jangan sampai lah. Gitu. Ya pesannya sih itu sih. Oh, langsung ya? Saya, iya. Enggak, itu apa itu maksudnya bentukannya apa? Ada dia bentuknya nggak? Ada. Dia itu kayak apa ya gambarannya tuh? Sosok yang gede gitu, hitam, yang kukunya panjang-panjang. Ya kayak genderuwo gitu. Kayak genderuwo, iya. Mungkin anak buahnya iblis kali ya. Lucifer. Oke, pokoknya gambarannya kayak gitu. Itu bentuk manusianya, bentuk ininya begitu. Ada lagi kok banyak bentuk-bentuk yang lain. Ada lagi yang dia benar-benar dia itu beriman tuh ada. Oh, yang jadi, baik ya. Baik ya. Saya sering itu berinteraksi kayak gitu. Baik. Dia baiknya gimana contoh? Baiknya itu dia ya seperti manusia lah, mungkin seperti Ustadz atau Kiai yang dia memberikan arahan kayak gitu. Ya salam iya, terus sholat iya gitu. Oh, dan malah dia berbentuk dia pakai sorban atau apa. Oh. Ya. Dia malah kayak ngarahin ini loh jalan yang benar tuh kayak gini. Iya, betul. Kayak misalnya kita sebagai murid sama ustadz gitu ya? Iya, betul. Oh, alah. Apa aja ada, Mas. Mau itu berbentuk hewan, berbentuk apa, itu semuanya ada. Dan mereka ada yang kafir, ada yang beriman. Yang paling bentuknya paling aneh, yang nggak pernah ditemuin. Oh, kemarin saya lihat. Jadi kemarin tuh saya ada di suatu tempat ya. Memang dari sore, emang aku sengaja banget ketika saya sedang tidak stabil, itu pasti saya menyendiri di tempat yang enggak. Bukan berarti saya mau ini enggak, tapi memang saya nyaman itu mendengarkan suara alam lah. Oh, yang nanti tempat sunyi gitu ya? Nanti kan pasti kan ada tuh yang lewat, ada tuh yang ini gitu. Jadi saya di situ, ini di salah satu ya Donorojo, itu memang tempatnya itu memang tempat sejarah. Oh. Tempat sejarah, dan saya tuh tiba di situ tuh nangis gitu. Jadi mungkin itu kayaknya dibakar, kalau nggak sengaja kebakar nggak mungkin. Nggak, maksudnya gimana nih? Dibakar itu kan ada kayak pohon-pohon gitu ya. Pohon-pohon itu kan banyak ya. Mungkin mereka secara kasat mata itu mereka nggak tahu, tapi itu perkampungan makhluk-makhluk itu.
perkampungan. Jadi zaman dulu itu ada kan, tahu dong kalau pas lihat nonton film Angling Dharma apa itu ya, di situ ada perkampungan, masih ada tersisa perkampungan itu. Jadi ketika saya turun dari motor, saya suka naik motor trail. Jadi saya turun dari motor, saya lihat itu, kenapa ini dibakar? Saya nangis. Terus mereka gimana gitu, dibakar loh. Itu memang banyak ranting-ranting kering gitu ya. Terus pas ditanya? Saya tanya sama siapa, orang nggak ada orang di situ. Ya, kenapa dibakar gitu Oh, loh. maksudnya ngomong dalam hati iya, sendiri. Kenapa dibakar gitu, kasihan dong mereka gitu kan. Akhirnya saya nangis, terus saya naik ke atas, saya duduk di sebuah batu di situ sampai habis maghrib. Karena saya ada tamu di rumah, ada tamu. Dia itu juga ada yang ngasih tahu, dia bisikin ada tamu, jadi harus pulang. Jadi waktu itu saya duduk di situ, saya termenung, kasihan ya kalian gitu. Tempatnya itu pada dibakar gitu. Ya orang yang bakar juga dia nggak tahu itu apa, nggak tahu. Terus akhirnya waktu saya mau pulang itu, saya dideketin tuh sama ular besar banget. Kayak anaconda. Ularnya apa itu? Ular kayak ular piton ya, ularnya gede banget, itu kepalanya laki-laki. Itu baru aja kemarin. Baru kemarin. Itu yang paling aneh. Oh, berarti yang kayak di film-film apa namanya? Iya benar, itu ada. Itu ada? Ada. Oh. Ada itu. Pakai baju nggak dia? Enggak. Nggak pakai baju. Ular gede banget. Maksudnya kan nyambung nih misalnya. Enggak dong, kepalanya aja. Kalau ular kan kepala ular. Itu ular kepalanya manusia. Oh iya, ini lalat ini. Lalat ya. Kayak lalat. Gatel. Lalatnya bikin gatel ya. Aduh, ini kalau bahasa Jawa gateli ini. Oh, gateli. Gitu ya. Iya, lihat. Orang Jepara ya. Sama orang Jepara ini kita. Ya, kayak gitu. Jadi itu yang paling aneh yang saya lihat ya. Terus dia ngapain pas lihat itu? Itu mau ikut saya. Loh, kok diikuti terus ya, Pak? Iya, saya di mana-mana diikutin. Makanya ibu saya itu kadang-kadang khawatir. Kalau di mana-mana khawatir gitu. Maksudnya nanti ada yang ikut lagi. Kadang-kadang ngecapek ya. Ini apa sih kok semuanya pada ikut? Jadi badan tuh rasanya tuh berat gitu. Kalau seminggu diikutin terus nggak bisa tidur dong? Tergantung. Kalau dia ngikutin tapi untuk menampakkan diri, saya nggak bisa tidur. Kan seolah-olah kayak dia kayak ngawasin gitu. Jadi memang saya kemana-mana pun itu memang rasanya memang terawasi. Gitu. Tapi beda-beda ya? Yang ngawasin adalah khusus. Oh, gitu. Kalau yang ngawasin ada. Cuman yang orang yang bentukan-bentukan lain tuh kadang ada yang ikut. Kadang ada yang ikut, tapi kadang ya udah biarin aja. Nimbrung. Nggak punya temen mereka itu. Iya. Terus kayak kalau zaman sekarang itu kan masih ada yang namanya apa? Kiriman. Oh, itu masih ya? Masih. Apalagi di sekarang ini kan, sekarang ini mah apa sih ini namanya waktu pemilu kan, kebetulan saya kan calon DPR. Oh iya lupa nih, promosi dulu nih. Iya, saya calon legislatif daerah Jepara. Daerah Kumen. Ya, daerah Jepara. Dari Jepara, dari Dapil 3, nomor 3 dari Partai Nasdem. Oke. Nah, jangan lupa dipilih langsung. Orang-orang Jepara harus milih. Berarti orang luar Jepara nggak bisa? Orang Jepara itu harus ini memandang ketika kita ada perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil dari masyarakat tuh harus didukung dong. Gitu. Iya kan, leluhurnya aja para perempuan, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, R.A. Kartini ya nggak? Nah itu pasti ada eranya, nanti akan kembali lagi seorang perempuan yang memimpin Jepara. Oke. Gitu. Nah gitu, jadi ini penerusnya. Mungkin. Penerusnya membawa keadilan dan kesejahteraan. Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, R.A. Kartini. Perempuan. Berarti ini orang pahlawan kita zaman dulu di Jepara yang yang menyuarakan hak wanita, emansipasi wanita lah ya. Iya. Nah, dan kebetulan ini juga Mbak Risa Luciana. Iya. Itu caleg dari Jepara. Aku juga orang Jepara. Aku masih nyoblos nih. Kalau aku pulang ya nyoblos nanti. Oke. Terus ada lagi tuh selain ular itu
kita kembali lagi ya. Selain ular itu anjing berkepala manusia. Itu kejadian waktu saya masih SMP. Ya, jadi waktu itu hari puasa. Mungkin apa itu namanya? Pesugihan ya? Ya. Mungkin itu pesugihan. Mungkin. Kenapa kok bisa dibilang pesugihan? Ya karena itu nyata gitu. Orang lain bisa lihat. Oh, iya. Berarti kayak babi ngepet itu yang ditangkap orang gitu. Iya betul. Dan itu nyata. Itu dia prosesnya kayak gimana ya? Jadi waktu itu kan kebetulan rumah ibu saya itu sama dapur kotor itu kan berjarak. Jadi saya ngambilin sahur waktu itu. Jadi saya itu posisinya masih pegang makanan. Rumahnya ibuku itu kan ada tempat duduk yang apa sih kalau bahasa sana namanya bu. Oh, ini bahasa Jepara bu. Kalau di sini apa ya bahasa Indonesianya itu kayak semen yang buat duduk itu loh. Iya, itu. Jadi itu iya bu ya. Jadi itu ini ya. Apa? Ini bu-nya ya kan. Nah itu arahnya tuh dari utara sini. Dari utara dia tuh mau masuk ke rumah saya. Sedangkan saya posisinya ada di sini. Nah, ya kan posisinya ada di sini dan saya tuh ngelihat gitu. Saya sambil gini tapi gemeter. Gemeter itu biasanya orang kan lari ya. Kalau saya malah ngikutin. Jadi saya bawa piring sambil gemeter tuh saya malah ngikutin mendekati lah. Jadi kita sama-sama saling melotot. Gitu loh. Jadi kayak sama-sama orang kaget tau gak sih? Ngerti ya? Kita sama-sama kayak gitu. Kaget. Ya kan? Dia mundur saya maju. Saya ngikutin. Dia itu jalannya mundurnya itu cepet banget. Kebayang nggak? Kalau hewan kan nggak mungkin jalannya mundur. Dia juga nggak ngeliat kalau mundur ya? Iya makanya itu. Jadi jalannya mundur dan itu benar-benar mundur. Orang mukanya juga masih natap saya sambil mundur gitu. Berarti kemungkinan mau masuk ke rumah? Mungkin. Oh. Tapi tahu nggak orangnya siapa? Nggak tahu. Tapi ingat mukanya? Ingat. Dia perempuan terus ada ininya. Apa sih ini? Tindikan ya? Oh, anting. Terlihat jelas banget anting. Iya, terlihat jelas banget. Terus waktu itu kan mebel ya orang tua saya kan Jepara. Oh iya Jepara kan. Mebel. Terus saya teriak pesugihan gitu. Terus tukang saya itu tadi ngejar. Ya ketemu. Nggak ketemu. Cepet banget larinya, cepet banget. Posisinya mundur. Kalau itu hewan nggak mungkin. Iya, masa hewan ada kepalanya manusia. Iya, makanya itu. Pesugihan, kalau ketangkep dihajar ya. Tapi kasihan juga ya. Iya, makanya. Cantik lagi tuh. Oh iya tuh. Cewek itu kepalanya cewek. Makanya di manapun di dunia ini itu memang kita harus percaya bahwa dunia itu memang ada. Jangan sampai kita nggak percaya. Kalau nggak percaya ya. Kenapa dia nggak pakai babi aja? Nah itu mungkin babinya kan mahal sekarang. Ya nggak sih? Babi itu mahal loh. Babi mahal ya. Minyak babi aja mahal. Iya. Tapi kan kalau dia anjing juga mahal, Mbak. Kalau dia anjingnya husky kan mahal juga. Iya, kalau anjing itu kan lebih apa ya? Lebih umum ya. Kalau babi itu kan kayaknya daerah-daerah tertentu kan. Mungkin nyari yang lebih cepet. Iya, kalau babi kan terlalu gemuk ya. Iya. Babinya sih nggak mau diet ya. Kalau babi kan dia nggak bisa ke kanan. Iya. Kalau anjing kan bisa ke sini. Iya benar. Ya itu makhluk-makhluk yang saya tahu bentuknya yang lucu-lucu, imut. Kalau menurut dia imut ya, kalau menurut dia. Tapi kalau menurut orang-orang yang takut takut ngeri. Ada yang berwujud nenek-nenek, ada yang berwujud cantik, ada yang berwujud ganteng, gitu. Kalau yang berwujud cantik tuh biasanya ngapain dia? Ya kayak saya gini. Oh. Ini sekeluarga ini malah promosi cantik ini. Gitu. Jadi ya kita emang harus percaya bahwa dunia mereka itu memang ada. Percaya aja, jangan diimani, nggak boleh kan? Iya, percaya. Cuman kalau aku sendiri sih takut ya. Takut? Saya nggak. Takut nih ya. Soalnya mereka anak buah saya. Oh, iya. Oh, takut disakitin. Iya bener, saya sama dia takut disakitin. Disakitin siapa tuh? Laki-laki. Saya laki-laki nih, saya merasa nih. Oh, berarti buat laki-laki yang dekat sama kita agak gagalnya itu di percintaan ya. Oh, terlalu sakit traumanya.
Oh, amin, amin. Enggak, Ding. Oh, enggak loh. Oh, enggak, ini kok beda persepsi nih. Oh, enggak setuju. Enggak. Enggak setuju. Ya, Enggak masa depannya ikut-ikut. masih jauh. Oh, masih depannya masih jauh. Iya. Berarti kalau Mbak sendiri percintaannya udah sukses? Belum. Oh, belum. Loh, gimana nih kok nggak sukses? Waduh. Belum. Oh, jangan itu, beda lagi nanti Beda lagi, ceritanya. iya. Ya. Itu di belakang kamera aja ceritanya. Iya. Itu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman saya, tapi kalau dibilang takut saya emang belum takut. Belum merasa takut, belum. Oh, karena kadang bisa ngobrol kan. Jadi oh, apalagi pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Pertanyaan terakhir, pesannya apa nih? Pesannya kalau buat orang-orang yang takut. Oh gini. Ada kok yang mereka itu justru malah takut sama bentakan kita. Beneran. Maksudnya? Kemarin aja baru beberapa hari. Saya itu dari mana ya? Dari mana saya lupa. Dari Jepara kalau nggak salah. Itu pulang lewat apa? Hutan-hutan gitu ya. Hutan-hutan, dan itu emang terkenal di situ, kadang-kadang pada digodain tuh sama perempuan. Nah, kebetulan pas waktu aku lewat tuh perempuannya ini ngikut di mobil saya. Kan pasti dong lihat gitu. Sambil merinding kan gitu. Tangannya itu ke tempat duduk saya kan nyetir. Jadi tangannya yang satu tuh ke ini loh. Apa sih, sandaran ya? Ke sandaran itu. Jadi saya bilang, saya bentak, ngapain lo ikut-ikut gitu kan. Enak nih, udah gak Jepara lagi nih. Iya, mau ngapain lo ikut-ikut gitu. Nah, dia balik sana gitu. Balik apa saya yang balikin, saya bilang. Terus orangnya pergi. Jadi ada kok yang dia itu takut sama kita, tapi ya tetap lah kita juga menghormati wilayah-wilayah mereka. Jadi jangan seolah-olah kita ini orang pintar atau orang, kita manusia yang memang disempurnakan terus kita seenaknya sama mereka, ya jangan juga gitu. Itu pesan saya, ya kita harus saling menghargai walaupun mereka itu dunia lain dan kita dunia nyata. Itu memang harus saling menghargai walaupun sama kok. Di dunia mereka juga ada yang jahat, di dunia kita juga ada yang jahat. Di dunia mereka ada yang baik, di dunia kita juga ada yang baik. Tapi yang paling jahat siapa, Mbak? Mantan. Mantan yang merusak hidup ya kan. Pokoknya semua orang tuh pintar, tapi kalau udah percintaan udah selesai itu. Udah selesai. Udah ya, berarti gitu aja ya ceritanya. Makasih banget udah cerita. Iya. Maaf, memang horor tidak bikin saya takut. Takutnya patah hati, Patah hati, iya. Nah, semua orang sih, semua orang. Realita itu. Iya. Kayaknya semua orang juga takut patah hati kan. Iya, benar. Makasih banget udah jauh-jauh dari Jepara. Ya. Oh iya, jangan lupa pilih nomor 3. Nomor 3. Siapa namanya? Dari Lisa Luciana. Dari Partai Nasdem. Ya. Orang Jepara harus pilih ya. Aku juga soalnya harus milih abis ini. Jadi di situ aja. Terima kasih udah mau podcast ini jauh-jauh dari Jepara. Effort banget dari Jepara ke Solo itu 5 jam loh. Mau podcast di sini. Iya. Demi meluruskan dan menyambung cerita yang sebenarnya. Gitu. Jadi ya itulah, makanya kalau kita tuh hidup tuh harus menghormati. Saling menghormati walaupun nggak kelihatan ya. Walaupun nggak kelihatan, iya. Kita harus menghormati kan, kadang ada orang tuh yang sok-sokan gitu. Nggak ngerti aku ya terkadang gitu, cuman aku takut. Nah itu dia, ada kepura-puraan ya kan. Kalau saya ya bukan takut, tapi saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kecuali kalau dia ikutan tidur nggak apa-apa. Iya. Milih yang mana? Kan ada yang cowok, ada yang cewek nih. Oh, cewek cowok nggak apa-apa, ikut tidur aja deh gitu. Kan nggak, ini beda lagi. Ya udah. Jadi terima kasih, kembali lagi kita selamat malam. School of Horror akan kembali lagi dengan cerita-cerita horor dengan tamu-tamu yang spesial. Ini tamu spesial kita pertama kali. Iya, dari luar kota ya. Ya, dari calon legislatif dari Jepara nomor 3. Level 3. Dari Partai Nasdem. Thank you very much. School of Horror pamit dulu.